Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Dengan Mbak siapa ini? Nama saya Amalia. Oh iya, Mbak Amel. Bagaimana? Ada keperluan apa menemui saya? Hari ini saya mau konseling Kak. Sebelumnya, apakah Mbak Amel sudah pernah tahu apa itu konseling? Saya kurang mengerti sih apa itu konseling. Baik, di sini saya jelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi, konseling itu merupakan suatu proses di mana di situ terdapat konselor, saya sebagai konselor dan Mbak Amel sebagai konseling. Nah, di situ Mbak Amel membahas suatu permasalahan dengan saya konselor agar menemukan jalan keluar dari permasalahan Mbak Amel. Kalau boleh tahu, Mbak Amel ingin berkonsultasi atau bercerita masalah tentang apa? Tentang masalah perkuliahan sih Kak. Oh boleh, silakan Mbak Amel, boleh sekali cerita dengan saya. Jadi gini, saya itu kan mahasiswa baru ya. Iya. Saya tuh merasa sangat overthinking dan terbebani dengan banyaknya tugas-tugas kuliah yang ada gitu. Apalagi ini kan mau UAS ya Kak. Otomatis tuh banyak banget tugas-tugas yang dosen kasih ke kita. Dulu tuh padahal waktu SMA saya tuh enjoy aja gitu. Bahkan saya juga aktif di beberapa organisasi di sekolah. Tapi sekarang itu sangat-sangat merasa overthinking sekali dengan itu. Jadi Mbak Amel ini merasa overthinking karena banyaknya tugas-tugas ketika kuliah dan Mbak Amel itu merasa keteteran sehingga tubuh Mbak Amel itu kurang rileks ya sekarang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dari konseling ini apa yang Mbak Amel harapkan dari proses konseling ini? Tentunya saya pengen saya bisa rileks lagi ya Kak, biar bisa ngerjain tugas dengan nyaman seperti dulu-dulu gitu. Baiklah, saya mengerti. Untuk mempersingkat waktu, sebaiknya kita langsung fokus ke pelaksanaan konselingnya ya. Kita akan lakukan kali ini itu namanya adalah teknik relaksasi. Jadi pada dasarnya yang harus kita pelajari itu adalah belajar menguasai ketegangan pada badan kita. Dengan keadaan rileks ini kita dapat mengurangi rasa kecemasan dan rasa tegang yang ada pada diri Mbak Amel. Kita itu hendaknya mencapai pada titik di mana Mbak Amel itu dapat mengenali sensasi-sensasi yang berarti tegangan dan menggunakan ini sebagai tanda pada diri Mbak Amel untuk rileks. Apakah Mbak Amel mengerti? Ya, Kak mengerti. Baiklah, pada saat Mbak Amel melakukan relaksasi pada setiap kelompok-kelompok otot, seluruh badan Mbak Amel akan merasa rileks dan akan merasa dibebaskan karena terbebas dari ketegangan. Yang terpenting Mbak Amel harus tetap berusaha merasa nyaman, sementara Ibu akan memberikan instruksi pada Mbak Amel. Sekarang coba Mbak Amel merilekskan otot-otot yang ada di setiap bagian tubuh, dari mulai wajah, tangan, kemudian kaki dan seluruh tubuh. Coba Mbak Amel mencoba rileks dengan tegang. Saya hitung sampai 3 ya, Mbak Amel harus rileks. 1, 2, 3. Ya Bu, sudah. Jadi bagaimana perbedaan antara perasaan tegang tadi dan saat rileks sekarang? Lebih enak sih Bu ya, lebih lega gitu. Baiklah, karena Mbak Amel ini merasa lebih lega ya sekarang kalau Mbak Amel ini merasa rileks. Jadi kalau misal Mbak Amel sedang mengalami kecemasan karena banyaknya permasalahan karena Mbak Amel merasa overthinking, merasa terbebani dengan banyaknya tugas, Mbak Amel mencoba meregangkan otot-otot yang kaku di tubuh Mbak Amel dengan cara mencoba untuk beberapa detik lah merilekskan tegangan-tegangan yang ada di otot seperti tadi. Baiklah, karena mulai bisa menenangkan diri dengan teknik ini, kamu itu bisa mengulangi kembali di rumah besok ya. Oke, hari ini kita sudahi dulu ya. Jika tidak keberatan, kita akan bertemu lagi pada hari yang sama dan jam yang sama tapi di minggu depan untuk konsultasi lebih lanjut agar saya bisa memantau progres keadaan Mbak Amel. Baik Bu. Ya.
Terima kasih atas klarifikasinya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.